Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Pada kesempatan ini saya akan membagikan firman Tuhan bagi kita semua dan semoga ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Saya akan ambil dari Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Saya bacakan dulu ya. Ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ayat 8, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Nah, di sini di dalam renungan firman Tuhan ini dikatakan bahwa Tuhan memberkati, poin pertama, orang yang mengandalkan Tuhan. Yang kedua, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Kita bisa mengandalkan Tuhan pasti karena kita sudah benar-benar percaya. Ya, percaya teguh kepada Tuhan. Dan kalau kita mempercayai Tuhan, pasti kita sudah mengenal betul dengan Tuhan itu sendiri. Contohnya, jika seseorang bos atau kita membuat acara pun, terus kita mempercayakan seseorang untuk mengurus acara itu, pasti kita sudah mengenal betul orang yang kita percaya ini. Tidak mungkin kita bisa mengandalkan dia untuk acara itu atau untuk perusahaan, seorang bos mempercayakan perusahaannya kepada seseorang. Gak mungkin dia dengan asal, tapi dia tahu betul orang itu seperti apa, pribadinya seperti apa. Nah, kita juga bisa mengandalkan Tuhan, pasti kita sudah mengenal betul. Oh, pribadinya Tuhan seperti apa, Tuhan itu seperti apa, apakah Tuhan itu layak gak ya aku mempercayai dia dalam hidup aku, atau aku harus mencari yang lain selain Tuhan, seperti itu. Makanya jangan hanya berkata, kita sebagai orang-orang Kristen, kita katakan, aku mengandalkan Tuhan deh dalam hidup aku. Sering sekali untuk kata-kata itu muncul dalam doa atau dalam kata-kata ketika kita untuk bercerita kepada orang lain. Tapi sesungguhnya banyak juga orang Kristen, kita orang Kristen, bahwa sesungguhnya kita mengatakan itu, tapi belum tentu kita mengenal betul siapa Tuhan. Jadi yang pertama, supaya kita bisa mengandalkan Tuhan, berarti kita harus mengenal betul siapa Tuhan itu. Nah, poin yang kedua adalah dikatakan bahwa orang yang menaruh harapannya pada Tuhan. Kita bisa menaruh harapan pada Tuhan karena kita percaya juga sama Tuhan. Harap, itu dari kata harap ya, berharap. Ya, itu di situ ada permohonan, tapi ada juga kesabaran untuk menunggu dengan tenang. Ya, jadi di sini ada kepercayaan, keyakinan, menaruh harapan pada Tuhan merupakan iman kita kepada Tuhan untuk hidup kita. Makanya di dalam firman Tuhan di sini dikatakan, orang yang mengandalkan Tuhan, menaruh harapannya pada Tuhan, sama seperti pohon yang ditanam di tepi air yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Pohon yang ditanam di tepi air, kalau sampai akar-akarnya bisa merambat ke tepi batang air, itu tidak sehari 2 hari langsung merambat ya, dari tepi ya, tepi sungai. Kita bisa bayangin ada tepi sungai, terus akar-akarnya itu bisa merambat ke tepi batang air. Itu prosesnya lama gitu ya teman-teman. Prosesnya lama, tidak hanya sehari 2 hari tiba-tiba udah merambat aja itu akar-akar ya. Nah, kalau sudah pohon itu akar-akarnya merambat ya ke tepi batang air, maka pohon itu tidak mengalami datangnya panas terik, daunnya tetap hijau, tidak khawatir dalam tahun kering, dan tidak berhenti menghasilkan buah. Nah, kita orang Kristen kalau baca ayat ini biasanya langsung fokus kepada kata pertama di ayat 7, diberkatilah. Karena kita semua biasa sama ya orang-orang Kristen, orang ya manusia lah ya, senang banget kalau kita dapat berkat. Ya kan? Dan di ayat yang ke-8 ya pasti kita fokus ayat yang ke-8, yaitu
pohon yang daunnya hijau dan sampai menghasilkan buah, tidak berhenti menghasilkan buah. Padahal untuk sampai pada itu ada 2 poin yang penting adalah mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan pada Tuhan, ya. Dan ini prosesnya lama, sama seperti lamanya akar-akar itu bisa merambat ke tepi batang air. Sama kalau kita dengar orang sukses nih ya. Orang sukses, oh dia sukses ya, kita bisa mengatakan, dia hebat, dia punya ini, dia punya itu gitu ya. Tetapi pasti kita katakan juga lah ya, ya pastilah dia karena dia orangnya sudah kerja keras, makanya bisa dapatin itu. Padahal untuk mau mendapatkan itu tidak hanya dengan bekerja saja, bekerja yang kuat seperti itu ya. Tapi di sini ada kesabaran, ketaatan, itu sabar menunggu. Jadi kita orang-orang jangan mau menjadi anak Tuhan yang instan, tetapi kita harus seperti akar-akar pohon yang merambatkan ke tepi batang air dengan pelan-pelan sambil merasakan air itu. Jadi kita mengenal Tuhan dengan baik, pelan-pelan, hari demi hari. Dengan mengenal Tuhan, baru kita punya keteguhan hati untuk mengandalkan Tuhan dalam hidup. Ketika kita mengandalkan Tuhan, jangan lupa untuk tetap berharap pada Tuhan. Berharap di sini kita ada kesabaran, kerendahan hati, menanti jawaban Tuhan. Kita akan seperti pohon yang ditanam di tepi air itu. Ketika ada masalah datang, kita tidak layu, tetapi tetap tegar dan tetap bisa menjadi berkat bagi orang yang di sekitar kita, yang melihat kita. Jangan kita memikirkan bahwa berkat itu selalu materi, tetapi banyak berkat yang lain. Contoh, ketika kita menghadapi masalah, jika kita tetap bisa sabar, tidak marah-marah, tetap bisa tersenyum, tidak menjadi batu sandungan, maka melalui sikap seperti ini tuh, sudah bisa menjadi berkat bagi orang di sekitar kita. Jadi, mari kita merambatkan akar-akar kita ke tepi batang air itu dengan menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan. Oke, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Kristus, sampai di sini dulu renungan kita. Semoga ini bisa menjadi berkat bagi teman-temanku semua yang mendengarkannya. Shalom.